Shalom, haleluya. Saya percaya hari ini kita bersuka cita karena hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Seluruh umat Tuhan di mana saja berada, hari ini adalah hari kemenangan untuk kita semua. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau bersuka cita, kita datang di dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia bukan saja mati, Dia bangkit, Dia hidup, bahkan Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Mari siapkan hatimu, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Semuanya berikan hatimu bagi Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami masuk hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Biar anugerah-Mu menguduskan kami di tempat ini. Oh Yesus, betapa kami menyenangi tempat kediaman-Mu. Agung dan mulia, Allah yang mulia,
sebab dialah keselamatan kita. Ku sembahkan Roh yang kudus, kekuatan hidupku, ajaib Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, mulia. ku sembahkan Yesus yang maha ku sembahkan Yesus keselamatanku. kami menyembah. Ku sembahkan Roh yang kudus, kekuatan
Raja kami, Raja di atas segala raja, Raja yang bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Yang di rumah, mari sama-sama semua kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita hari ini kita bersuka cita karena Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Amin. Sebab itu kuasa maut telah dipatahkan. Dan kita menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Wow. Kuasa maut telah dipatahkan. Mari semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi kita katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari semua nyanyikan. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala Dia raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Yesus. Bangkitlah gerejanya, Mari gereja Tuhan bangkit bagi Yesus. lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita senang karena kita bukan hanya pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Kita orang-orang yang menang di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau jadikan Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau segalanya. Kaulah segalanya, dari Amin. lubuk hatiku ku mau berkata
lagi katakan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu di dalam hari memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan, bukan saja Tuhan yang lahir, bukan saja Tuhan yang mati, bukan saja Tuhan yang bangkit, tapi Tuhan yang naik ke surga. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karya-Mu sempurna bagi kami. Itu sebabnya setelah kami memuji menyembah Engkau, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari sampaikan pesan-Mu, isi hati-Mu bagi setiap kami, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada hari ini. Biarlah pesan itu boleh sampai, bahkan mendarat dalam hati setiap mereka, sehingga Tuhan mereka juga boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Setiap saudara yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Oke. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Dan saya percaya bukan saja kita di tempat ini yang merayakannya, tetapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, Kamis yang luar biasa, di mana seluruh umat Tuhan bangga memiliki Yesus yang hidup, Yesus yang naik ke surga. Dan saya yakin hari ini setiap kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing juga ikut bersukacita. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal pertama. Ini mungkin bagian Alkitab yang sering diambil setiap kali perayaan kenaikan Kristus, tetapi saya percaya firman Tuhan selalu baru dan pasti ada sesuatu yang akan menjadi rema dan memberkati setiap kita. Mari saudara-saudara, kita mau memperhatikannya. Saya mau kita membaca dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9 saja, ya. Kisah Rasul pasal pertama ayat 3 sampai ayat 9. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Saya baca 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita loncat ke ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pemandangan mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan kita pada hari ini, dan saya percaya firman ini ya dan amin. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara dengan tema, ya,
apa pesan Tuhan lewat peringatan hari kenaikannya. Saya seperti pada hari kebangkitannya, saudara-saudara, saya sudah menyampaikan sedikit pertanyaan bagi seluruh jemaat, apa yang Tuhan kehendaki lewat kita memperingati hari kebangkitannya atau hari Paskah. Nah, hari ini berkenan dengan hari kenaikan Kristus, kita juga harus bertanya, saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan lewat kita memperingati hari kenaikannya. Saya berharap dan saya percaya Tuhan juga berharap kita tidak hanya memperingati hari kenaikannya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, serta merayakannya mungkin secara luar biasa, tetapi Tuhan ingin ada sesuatu yang harus kita tangkap. Ada sesuatu yang harus kita mengerti dari maksud Tuhan lewat kenaikan yang Dia izinkan kita rayakan hari ini, saudara-saudara. Sehingga setiap perayaan hari kenaikan itu tidak hanya menjadi sebuah perayaan, tetapi saudara ada perenungan, ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita, karena itulah yang lebih penting dari sekedar sebuah perayaan. Nah, mari kita mau menjadi orang Kristen, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bijaksana, yang mengerti apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan begitu saja tanpa ada maksud. Pasti setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ingin kita tidak sia-siakan itu lewat begitu saja, tapi ada sesuatu yang kita bisa alami atau yang kita bisa pahami dan kita bisa lakukan sehingga rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Nah, saudara-saudara, lewat pembacaan kita pada hari ini, saya ingin supaya kita memperhatikan paling tidak, saudara-saudara, dalam peristiwa sebelum Dia naik dan sesudah Dia naik, paling tidak ada dua hal yang saya ingin kita renungkan bersama dan kita tangkap apa yang menjadi maksud atau kerinduan Tuhan lewat pembacaan Kisah Rasul pasal 1 mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 9 ini. Nah, saudara-saudara, poin yang pertama, saudara-saudara, kalau kita membacanya dari ayat 3, dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab apa? Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi poin pertama yang saya ingin di hari ini kita renungkan, saudara-saudara, dan kita tangkap apa maksud Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lihat di ayat 3 di sini, selama kurang lebih 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri, dan bukan sekedar menampakkan diri untuk membuktikan Dia hidup, saudara-saudara, tetapi Dia menampakkan diri dan Dia berbicara tentang kerajaan Allah. Selalu dikatakan setiap Dia menampakkan diri, yang Dia bicarakan adalah kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini ketika kita memperingati hari kenaikan Kristus, kita mau kembali flashback ke belakang, kita mau melihat apa yang Dia lakukan sebelum Dia naik ke surga. Saya percaya ini hal yang penting. Di samping saudara-saudara, sama-sama kita tahu dari Matius pasal yang ke 28 ayat 19 dan 20 ada amanat agung, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan ini sebuah amanat yang agung juga, yang tidak kalah penting dengan yang disebut dalam Matius pasal 28 sana, saudara-saudara. Di sini, saudara-saudara, yang Yesus lakukan, dan saya percaya Dia tidak hanya ingin dilihat, Dia tidak hanya ingin didengar, tapi dibaca oleh setiap murid-muridnya, oleh setiap pengikut-pengikutnya. Apa yang Tuhanku, Yesusku lakukan selama 40 hari sebelum Dia naik ke surga. Dan itu pasti hal yang penting. Ternyata saudara-saudara, dari pembacaan ini dijelaskan oleh penulis Kisah Rasul ini atau Dr. Lukas, saudara-saudara, dikatakan di sini Dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Itu sebabnya hari ini saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan,
Saya berdoa dan saya coba menangkap apa yang jadi maksud Tuhan bagi kita pelayan Tuhan, bagi kita gereja Tuhan menjelang kenaikan Yesus. Mari kita juga mau teladani, kita mau menerapkan itu dalam hidup kita, yaitu saudara-saudara, sebelum dia naik ke surga, dia bicara tentang kerajaan Allah. Nah saudara-saudara, berarti Tuhan ingin setiap kita, gerejanya, pengikut-pengikutnya, bicara tentang kerajaan Allah. Jadi poin pertama saya kasih judul, utamakanlah kerajaan Allah. Karena kalau itu bukan hal yang penting, itu bukan hal yang utama, Yesus mungkin bisa cerita kerajaan Allah dan lain-lain saudara-saudara. Atau barangkali mungkin dia tidak pernah menyinggung tentang kerajaan Allah. Mungkin dia menyinggung tentang hal-hal yang lain kalau itu ada yang lebih penting. Tapi Alkitab dengan jelas mencatat bahwa yang dia lakukan menampakkan diri sambil membicarakan tentang kerajaan Allah. Ini hal yang penting yang perlu saudara saya tangkap dari apa yang Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga. Di dalam ayat 3 kalau kita lihat, Yesus sibuk bicara tentang kerajaan Allah. Tetapi kita loncat ke ayat yang ke-6 saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya atau rasul-rasulnya pada waktu itu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah saudara-saudara, ini hal yang sedang dipikirkan dan dibicarakan. Berbeda dengan yang Yesus pikirkan dan Yesus bicarakan. Murid-murid tidak membicarakan atau memikirkan soal kerajaan Allah, tapi yang mereka pikirkan soal kerajaan mereka sendiri, yaitu kerajaan Israel. Saya pikir ini satu hal yang tidak connect. Ya, mereka tidak bisa mengerti apa yang Yesus sedang utamakan. Yang mereka pikirkan adalah yang mereka inginkan dan mereka utamakan adalah kerajaan mereka, kerajaan dunia, yaitu kerajaan Israel. Yesus sibuk bicara tentang kerajaan Allah. Di sini mereka sepertinya tidak tangkap. Mereka sepertinya tidak peduli tentang kerajaan Allah. Yang mereka pikirkan, yang mereka pedulikan adalah bagaimana keadaan kerajaan mereka. Saya baca dalam terjemahan lain di sini dijelaskan bahwa mereka bertanya, Tuhan, sampai kapan Engkau bisa membebaskan kami dari penjajahan Romawi saat itu, saudara-saudara? Lalu kapan Engkau meneguhkan negara kami menjadi negara yang merdeka, tidak dijajah oleh bangsa manapun? Tidak salah saudara-saudara, mereka pasti punya beban, punya rasa tanggung jawab untuk negara dan bangsa mereka. Tetapi saudara-saudara, yang kita harus tangkap hari ini, apa yang Tuhan inginkan saudara-saudara, Dia ingin kita memikirkan kerajaan Allah. Bukan sekedar memikirkan kerajaan dunia ini. Itu sebabnya jawab Yesus dalam ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain semua katakan, itu bukan urusanmu. Masa kamu tidak mengerti apa yang saya lakukan selama kurang lebih 40 hari ini? Masa kamu tidak menangkap apa yang saya utamakan dalam hidup saya sebelum naik ke surga? Kan saya bicara tentang kerajaan Allah. Ke sana ke situ setiap saya menampakkan diri. Saya bicara tentang kerajaan Allah kepada setiap orang yang saya temui. Kok kamu ini cuma memikirkan kerajaanmu, bangsamu, ya saudara-saudara? Itu bukan urusanmu. Itu urusan Bapa di surga. Tapi bagi kamu, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Kamu akan menjadi saksi bagi kerajaanku. Kamu akan jadi saksi bagi kerajaan Allah. Sehingga kemana kamu pergi, kamu akan berpikir. Kemana kamu pergi, kamu akan berbicara tentang, bukan tentang bangsa Israel, kerajaan dunia ini. Tetapi kamu akan berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan rohani. Nah saudara-saudara, kita perlu memperhatikan mengapa Tuhan sepertinya membedakan kerajaan Allah dan kerajaan Israel atau kerajaan dunia. Memang saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab saudara-saudara, ya, dua kerajaan ini merupakan kerajaan yang berbeda.
Kalau kita membaca dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan 10, di sana saudara, kerajaan ini, kerajaan Allah ini dipimpin oleh Allah. Dalam kerajaan ini yang diterapkan adalah kehendak Allah. Sehingga ketika Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, mereka berkata begini, Tuhan ajar kami berdoa. Lalu Yesus katakan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan yang kedua, jadilah kehendakmu. Ini kerajaan Allah. Kerajaan yang dipimpin oleh Allah dan yang melakukan kehendak Allah dalam hidup. Tapi kerajaan dunia adalah kerajaan dipimpin oleh seorang manusia dan yang dilakukan adalah peraturan-peraturan pemerintah atau kerajaan tersebut. Sehingga saya katakan tadi ini dua kerajaan yang berbeda. Saudara-saudara, bukan saja dua kerajaan yang berbeda, tetapi dalam Yohanes pasal 15, ya, ayat 18 dan 19. Saya ingin kita melihat dulu sebentar ayat ini. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 mulai. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Jadi ini dua kerajaan bukan saja berbeda, tapi bahkan saya dapat katakan bermusuhan. Sehingga Yesus katakan, karena kamu sudah bukan dari kerajaan dunia, makanya dunia membenci kamu. Karena apa? Karena aku telah memilih kamu. Aku telah menjadikan kamu, ya, Saudara Paulus katakan, warga negara kerajaan surga, bukan sekedar warga negara kerajaan dunia. Bahkan kalau kita baca terus ayat ini, dia katakan, seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Jika tuannya dibenci, pasti hambanya juga ikut dibenci. Kenapa saudara-saudara? Karena dua kerajaan ini berbeda dan saling bahkan bermusuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu membedakan kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Mungkin saudara-saudara kita masih tinggal di dalam kerajaan dunia, tetapi ingat, kita bukan sekedar warga negara dunia lagi. Karena kita sudah percaya sama Yesus, kita sudah dipilih oleh Yesus menjadi warga negara kerajaan Allah, saudara-saudara. Dan Tuhan katakan tadi, jangan heran kalau selama kita ada di dunia ini, dunia membenci kita. Jadi ketika dunia membenci kita, kita perlu syukuri, kita perlu tahu itu, bahwa itu tanda bahwa kita bukan lagi warga negara kerajaan dunia saja, tapi kita sudah warga negara kerajaan Allah. Lalu saudara-saudara, ini bukan sekedar dua kerajaan yang bermusuhan, tapi sistemnya juga berbeda. Kerajaan dunia, saudara-saudara, kalau kita membaca, mereka harus hidup dari roti. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahkan ada ayat katakan, kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera dan kebenaran. Ini sebuah sistem yang berbeda, saudara. Ada hal lain dalam kerajaan dunia, ya, terlebih untung kita menerima daripada memberi. Tapi dalam kerajaan Allah, saudara, prinsipnya berbeda. Karena dikatakan terlebih berbahagia mereka yang memberi daripada menerima. Prinsip kerajaan dunia berkata bahwa hemat pangkal kaya, saudara-saudara. Tapi kerajaan Allah berkata bahwa dalam menabur, dalam memberi, kita justru akan diberi kelimpahan. Ini hal-hal yang dapat membedakan, ya, sistem kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Bahkan saudara, dalam Matius pasal 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain ditambahkan. Tapi kerajaan dunia, saudara-saudara, dalam ayat 32, itu harus dicari dulu yang lain. Bukan cari dulu kerajaan Allah, tapi cari dulu yang lain. Tapi Yesus katakan, kamu tidaklah seperti bangsa-bangsa yang tidak punya Allah, yang tidak mengenal Allah. Karena Bapamu tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu. Tapi yang harus kamu lakukan adalah cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan yang rohani dulu. Utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan.
Ini sistem yang berbeda. Bahkan saudara-saudara, saya mau katakan ini bukan cuma beda sistem, tetapi di dalam Ibrani pasal 12, mari kita baca ayat 26 sampai 28. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Saya mau katakan ini kerajaan yang berbeda kualitasnya. Dan hari-hari ini saudara-saudara, Tuhan sedang menunjukkan perbedaan kualitas itu. Kita lihat mulai ayat 26, Ibrani pasal 12 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara-saudara, satu saat firman Tuhan katakan akan terjadi kegoncangan, Tuhan akan menggoncangkan bumi. Itu berarti kerajaan-kerajaan yang ada di bumi juga ikut digoncangkan saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan hari-hari ini mulai digenapi. Banyak bangsa, banyak kerajaan, banyak negara yang mulai digoncangkan. Digoncangkan dengan macam-macam masalah. Gempa bumi, ya saudara, wabah penyakit, fenomena-fenomena alam. Bahkan belakangan ini saudara sama-sama kita tahu lewat virus corona yang sudah mendunia. Saya lihat di YouTube beberapa waktu belakangan ini ada terjadi di India, ya, ada semacam apa itu binatang lebah itu ya. Begitu dia sengat orang langsung mati saudara. Ini saudara menggoncangkan dunia, menggoncangkan kerajaan-kerajaan dunia saudara-saudara. Dan saya lihat akibat terjadi kegoncangan ini, ya, saya perhatikan orang tidak lari kemana-mana, orang tidak lari ke siapa-siapa, tapi mereka mulai menyadari bahwa mereka perlu cari Tuhan. Mereka mulai lari kepada Tuhan. Mereka mulai masuk, saya percaya, dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah lah kerajaan yang tidak akan tergoncangkan ketika yang lain digoncangkan. Itu sebabnya penulis Ibrani katakan dalam ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang dimiliki dan diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kerajaan ini kita miliki dalam iman kepada Yesus Kristus. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya saya mau katakan, sekalipun saudara-saudara terjadi kegoncangan dalam dunia ini, baik di bangsa-bangsa lain, kalaupun itu terjadi di bangsa kita saudara-saudara, mari saudara datang kepada Tuhan. Mari saudara, ya, sadarilah bahwa kita tidak sekedar hidup dalam negara yang bisa digoncangkan, tapi kita sedang hidup, kita sedang ada dalam satu negara yang berbeda, satu negara yang kokoh, kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Itulah yang akan membuat kita menjadi tenang. Kerajaan Allah itu bukan di mana, tapi di mana-mana dia ada saudara-saudara. Kita tidak perlu bingung di mana letaknya, di mana posisinya. Di mana kita berada, disitulah kerajaan Allah berada saudara-saudara. Di mana kita bersama-sama dengan Tuhan, di mana kita melakukan kehendak Tuhan, di sanalah kita sedang ada dalam kerajaan Allah. Di sana kita sedang ada dalam perhatian Allah. Di sana kita sedang ada dalam kendali Tuhan. Dan di sana kita ada dalam tanggung jawab Bapa Surgawi. Karena apa? Kita ada dalam kerajaannya. Maka sebagai raja, sebagai pemimpinnya, dia akan perhatikan umat-umatnya. Dia akan bertanggung jawab atas setiap warga negaranya. Dan di dalam kerajaan Allah, Allah lah rajanya. Dialah yang akan bertanggung jawab untuk hidup saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan kita perlu bersyukur karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Dan sebagai tanda syukur dikatakan kita akan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan dengan hormat dan takut. Hari-hari ini saya berdoa supaya lewat goncangan-goncangan yang sedang terjadi di bumi ini,
bahkan di bumi pertiwi, bumi Indonesia ini, akan mendatangkan orang-orang yang bersyukur, mendatangkan orang-orang yang beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, akan melahirkan orang-orang yang beribadah dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, saudara-saudara, bisa justru terjadi sebaliknya. Ada memang di sisi lain saya sedikit khawatir. Saya melihat kalau wabah COVID pandemik ini, COVID-19 ini berkepanjangan. Saya lihat saudara-saudara dari sisi positif, ada banyak orang akan cari Tuhan, ada banyak orang akan beribadah dengan sungguh-sungguh dari rumah mereka, ada banyak orang akan mulai memperhatikan hidup rohani mereka. Tapi saudara, kalau kita tidak hati-hati, saya melihat ada kecenderungan juga karena kita tidak lagi beribadah bersama-sama, karena ibadah sepertinya dibatasi oleh keadaan, saudara, sehingga saudara, saya khawatir jangan sampai ada orang yang tidak bisa lagi bersyukur, hidup dalam pengeluhan, hidup di dalam persungutan, hidup di dalam kekecewaan dan lain-lainnya. Saya khawatir jangan sampai ada orang yang sudah tidak beribadah lagi dengan ibadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Ibadahnya sudah asal-asal, Senin Kemis, suka-suka. Kadang-kadang mungkin ibadah tanpa rasa takut, tanpa rasa hormat lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, tapi saya berdoa supaya jemaat yang Tuhan percayakan, supaya setiap kita orang yang takut akan Tuhan, mari lewat apa yang terjadi hari-hari ini, justru saudara membuka mata kita bahwa benar ada kerajaan Allah, bahwa hanya kerajaan Allah lah yang tidak akan tergoncangkan. Sekalipun yang lain tergoncangkan, kita yang tinggal dalam kerajaan Allah, yang hidup di bawah kendali Tuhan, saudara, kita tidak akan tergoncangkan, karena Tuhan sendiri, Raja di atas segala raja, yang akan memperhatikan kita, yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Dialah yang mengendalikan seluruh keadaan. Itu sebabnya kita perlu bersyukur. Jadi mari hari-hari ini di dalam memperingati hari kenaikan Kristus, mulai belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Langit bumi boleh goncang, keadaan boleh berubah, bahkan tidak menentu. Tapi saya bersyukur saya sudah punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya bersyukur kami sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, kerajaan yang kokoh dan kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya di samping kita bersyukur karena kita sudah menerimanya, mari hari-hari ini beribadahlah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa ketemu langsung, tidak bisa ibadah bersama-sama, gembala tidak bisa memantau satu persatu, tapi mari lewat firman ini saya menghimbau, saya mau mengingatkan jemaat supaya saudara di samping saudara bersyukur karena saudara sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara mulai perhatikan hidup ibadahmu. Sebab hidup ibadah bukan tanggung jawab orang lain, bukan juga sekedar tanggung jawab gembala, tapi adalah tanggung jawab kita masing-masing anak kerajaan. Anak-anak yang sudah menerima kerajaan tergoncangkan, kita bertanggung jawab beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Di tempat lain, orang Kristen lain mungkin asal-asal bikin ibadah suka-sukanya, semaunya, saudara-saudara. Tapi saya mau mengingatkan jemaat GB Yesus Tuhan, saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, mari perhatikan hari-hari ini. Sudah kurang lebih 2 bulan kita tidak ibadah sama-sama. Saudara, jangan sampai itu membuat ibadah kita menjadi carut marut. Sudah 2 bulan mungkin kita tidak digembalakan secara baik, tidak bisa bertatap muka langsung, tidak bisa saling mengunjungi saudara-saudara. Tapi saya mau mengingatkan, mari perhatikan ibadahmu dengan sungguh-sungguh, sebab itu soal yang utama dalam hidup ini. Itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena itu beribadahlah dengan benar menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Cara yang berkenan kepada Tuhan, cara yang penuh dengan hormat kepada Tuhan. Saya bilang kepada pelayan-pelayan, mari melayani dengan baik sebagai tanda kita menghormati Tuhan. Biarlah ibadah tidak menjadi beban, pelayanan tidak menjadi beban, tapi menjadi ekspresi kita bersyukur, ekspresi kita melakukan hal yang menyenangkan Tuhan dan beribadah dengan takut akan Tuhan. Ini poin pertama yang saya ingin saudara dan saya tangkap
di dalam peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini, yaitu mari kita mau mengutamakan kerajaan Allah. Karena itu yang diutamakan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Selama 40 hari dia menampakkan diri, bukan hanya untuk menunjukkan bahwa dia sudah hidup, bahwa dia sudah bangkit, tapi ada sesuatu yang dia tunjukkan. Dia bicara tentang kerajaan Allah. Jangan kita seperti murid-murid pada cerita ini. Yesus sudah sibuk bicara tentang kerajaan Allah. Yesus sudah utamakan tentang kerajaan Allah. Pikiran mereka, orientasi mereka masih berbicara tentang kerajaan dunia, masih bicara tentang kerajaan Israel. Mereka masih berpikir tentang perkara-perkara duniawi, hidup duniawi, saudara. Yesus bilang itu bukan urusanmu. Kita khawatir pun kita tidak bisa buat apa-apa. Sebab kehidupan di dunia ini ada dalam kendali Allah, saudara. Makanya Yesus katakan itu sudah ditentukan oleh Bapamu di surga. Tapi urusan kamu adalah pergi dan jadi saksi. Apa yang kau saksikan, apa yang kau bicarakan, bukan cerita tentang si A, si B, gereja A, gereja B. Tapi yang kau harus ceritakan adalah cerita tentang kerajaan Allah. Sejak Yesus datang dia sudah ulang-ulang, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Sampai dia mau naik ke surga dia masih bicara tentang kerajaan Allah. Berarti ini hal yang penting. Kita tidak hanya cukup saudara-saudara sadar bahwa kita telah memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Tapi saudara, hari-hari ini di tengah kegoncangan, di tengah keadaan yang tidak menentu, orang sedang bingung apa yang akan terjadi ke depan. Mari saudara mulai bicarakan, bukan bicarakan soal Indonesia bagaimana, soal Singapura bagaimana, bicara soal Amerika bagaimana, soal apalagi saudara-saudara Australia bagaimana. Saudara-saudara, mari hari-hari ini saudara, memang kita harus peduli, kita harus berdoa. Tapi justru hari-hari ini saudara-saudara, Tuhan mau kita mulai bicarakan tentang kerajaan Allah. Bicarakan tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sebab kerajaan lain tidak bisa diandalkan. Kerajaan-kerajaan di dunia tidak bisa diandalkan. Tidak bisa menjadi pegangan kita. Tapi ada satu kerajaan yang bisa diandalkan, yang dapat kita pegang, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan puji Tuhan, Alkitab katakan itulah kerajaan kita. Itu telah diberikan kepada kita. Karena itu mari dengan sukacita, dengan rasa syukur, hari-hari ini yang kita bicarakan bukan seperti para murid, para rasul, hanya bicarakan tentang keadaan dunia ini, bicarakan tentang kerajaan di dunia ini, saudara. Tapi kita sebagai pewaris atau warga negara kerajaan surga, kita mulai bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah. Di mana kita pergi, bicarakan tentang kerajaan Allah. Kita menjadi duta bagi kerajaan Allah. Kita menjadi saksi untuk bersaksi tentang kerajaan Allah. Supaya ketika kerajaan dunia, bangsa-bangsa digoncangkan, saudara-saudara, mereka kacau, mereka kebingungan, mereka dapat berita baru, mereka dapat berita sukacita, yaitu ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan mereka akan datang, mereka akan masuk, mereka akan menjadi warga negara kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua saja saudara-saudara, tadi sebelum dia naik, yang kedua setelah dia naik. Ayat 9 berkata di Kisah Rasul 1, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Terangkat kemana? Kalau kita baca dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 19, Injil Markus pasal 16 ayat 19, dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, poin kedua yang saya mau tekankan di dalam peringatan hari kenaikan Kristus, saya mau katakan bahwa surga itu ada. Yesus tidak hanya bicara tentang kerajaan Allah yang tidak jelas, tapi setelah dia naik, dia mau tunjukkan, dia mau buktikan bahwa yang dia bicarakan tentang kerajaan Allah itu ada. Dan surga pusat atau ibu kota kerajaan Allah itu, sering kita dengar dengan istilah Yerusalem baru, di mana di sana Allah memerintah. Saudara-saudara, itu betul-betul ada karena ketika Yesus diangkat,
dia bukan dibawa ke tempat lain, tapi dia kembali ke tempat asalnya. Dia kembali ke surga. Di sana dia duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, jadi surga itu ada. Surga bukan hanya sebuah impian belaka. Surga bukan hanya sesuatu yang menjadi angan-angan belaka, saudara. Tapi surga itu ada. Saya pernah baca buku Surga Itu Nyata. Dibuktikan di sini saudara-saudara lewat kenaikan Yesus. Dikatakan dalam Markus pasal yang ke-16, jelas dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita perlu bersyukur kita punya Tuhan yang bukan saja mati, bangkit, tapi dia naik. Kalau dia tidak naik ke surga, percuma walaupun dia mati. Percuma walaupun dia bangkit. Tidak ada faedahnya bagi kita yang percaya kepadanya. Kita akan tetap hidup seperti bagaimana kita hidup di dunia ini. Tapi saudara, ketika Yesus naik ke surga, itu dia membuktikan bahwa ada surga, dan surga benar-benar nyata saudara. Maka impian kita, harapan kita di akhir penghidupan kita di dunia ini, kita akan pindah di satu dunia yang baru, yaitu di dalam kerajaan surga. Itu pasti terjadi. Karena apa? Saudara-saudara, sebelum dia naik ke surga, dia sudah nubuatkan. Waktu dia masih hidup, dia nubuatkan dia nanti akan mati. Tapi hari ketiga dia akan bangkit. Lalu dia akan naik ke surga. Saudara-saudara, nubuatan tentang Yesus mati sudah dipenuhi. Nubuatan tentang Yesus bangkit sudah dipenuhi. Tentang dia naik ke surga sudah terjadi, saudara. Makanya saudara-saudara, apa yang Yesus katakan itu ya dan amin. Karena itu engkau tidak salah berharap satu saat kita akan pindah dari dunia yang akan digoncangkan ini. Bahkan akan digulung seperti tikar, saudara-saudara. Tidak ada tempat lagi yang aman di bumi ini, saudara-saudara. Kita akan dipindahkan ke langit dan bumi baru. Yerusalem baru, yaitu surga. Surga itu ada. Bukti yang berikut kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ini bukti yang berikut bahwa surga itu ada. Kita perhatikan ayat yang kedua. Yesus, mulai ayat pertama saja. Lembaga Alkitab memberi judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Saudara-saudara, bukti kedua. Yesus bukan saja naik, tapi dia sudah beritahu bahwa di rumah Bapanya, di surga itu ada banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal, kami tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi saya percaya yang pasti adalah cukup untuk setiap orang yang percaya. Berapa banyak orang nanti akan percaya, sebanyak itu Tuhan sediakan tempat di surga. Jadi surga itu ada. Dan surga itu tempat tinggal. Tempat tinggal di mana kita anak-anak Bapa surgawi akan tinggal bersama-sama dengan Bapa. Kita warga kerajaan surga akan tinggal bersama dengan Raja di atas segala raja. Sebab Yesus mengatakan ada tempat di sana. Bukan saja dia katakan ada tempat di sana, tetapi saudara kita lihat ayat yang kedua bagian B, dia katakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi dia pastikan bukan sekedar cerita, tapi dia sendiri pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi tempat itu bukan tempat yang hanya disiapkan begitu tanpa jelas siapa yang akan menempatinya. Tapi Yesus sudah mengatakan bahwa dia sediakan itu bagi setiap kita. Jadi kenaikan Yesus, saudara-saudara, bukan untuk kepentingannya. Memang ada hamba Tuhan menafsirkan bahwa kenaikan Yesus salah satu tanda bahwa dia kembali kepada kemuliaan semulanya. Yesus kembali pulang kampung ke rumahnya yang semula. Tapi saudara, sebetulnya kalau kita perhatikan di ayat ini, bukan sekedar untuk kepentingan dia kembali kepada kemuliaannya, kembali kepada rumah semulanya, saudara. Tetapi saudara, dia pergi ke sana untuk bekerja. Dia pergi ke sana untuk melakukan sesuatu. Dia pergi ke sana untuk menyiapkan sesuatu. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk saudara dan saya
yang percaya kepada dia. Dia katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Artinya rumah itu, tempat itu Tuhan sediakan bagi kita. Dan ketika sudah selesai, saudara-saudara, dia tidak bilang, sudah saya sudah mati demi kamu, saya sudah bangkit bagi kamu, saya sudah naik ke surga, sudah kerja, sediakan tempat, kamu ya cari jalan, kamu usahakan ya bagaimana caranya untuk bisa datang ke sini. Tapi saudara-saudara, bukti bahwa surga itu ada, Yesus tuntas dalam mengerjakannya. Dia tidak hanya naik ke surga, dia tidak tempat, sediakan tempat, tapi dia bilang, kalau sudah selesai, aku akan balik dan aku akan jemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Luar biasa, Yesus kerja tidak setengah-setengah. Yesus berjuang untuk saudara tidak separuh-separuh, tapi dia kerja tuntas. Dia kerja dengan segenap hati sampai selesai, saudara-saudara. Sampai kita tidak hanya hidup dalam kerajaan Allah, kita tidak hanya tahu surga, tapi sampai kita sungguh-sungguh menikmatinya. Kita berada dalam kerajaan surga. Karena apa? Dia berjanji kalau sudah selesai, dia akan jemput kita. Makanya di ibadah peringatan hari kenaikan ini, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, mari saudara-saudara mulai memandang ke atas. Kalau sebelum Yesus naik ke surga mungkin yang saudara lihat hanya di bawah, memikirkan perkara-perkara duniawi. Tapi mari mulai kita memperingati hari kenaikan Yesus, kita mulai memikirkan perkara-perkara di atas. Paulus katakan, kamu yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dalam Kolose pasal yang ketiga, saudara-saudara ya, ayat 1 dan 2. Mari saudara mulai berpikir, memikirkan perkara-perkara yang di atas, jangan perkara-perkara yang di bumi. Karena apa? Kita sama-sama tahu bahwa dunia, ya dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, dengan segala keindahannya sedang lenyap. Tetapi saya percaya kerajaan Allah, surga tidak akan lenyap. Itu sebabnya saudara, mari Tuhan sudah beri kita waktu untuk hidup di dalam dunia ini. Tuhan sudah berikan kesempatan untuk melakukan banyak hal di dunia ini. Tapi lewat peringatan hari kenaikan, saya mau supaya kita mulai mengangkat wajah kita, mulai melihat perkara-perkara surgawi, perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang kekal untuk selama-lamanya. Kita di dunia ini hanya menumpang, kita hanya sementara. Saudara, itu sebabnya jangan berharap dan berpikir kita akan hidup 1000 tahun di dunia ini. Jangan saudara investasikan segala sesuatu untuk hal-hal yang di dunia ini. Satu saat kita akan meninggalkan dunia ini, karena kita bukan warga negara dunia saja, tapi kita adalah warga negara kerajaan surga. Di dunia kita hanya menumpang, kita hanya sementara, kita akan kembali. Makanya ketika orang meninggal dunia, sebenarnya dia bukan meninggalkan dunia, tapi dia sedang kembali ke rumah Bapa. Dia pulang kampung, saudara-saudara. Karena apa saudara? Karena rumah Bapa itu ada, karena surga itu ada, karena tempat untuk kita itu ada, karena Yesus yang berkata dia yang menyediakannya. Dan saudara percayalah, kalau dia sudah menyediakannya, dia pasti kembali untuk menjemput kita, supaya di mana dia berada, tempat yang sudah disediakan betul-betul menjadi milik dan bagian kita masing-masing. Karena itu hari-hari ini saya bersyukur. Memang saudara untuk sementara, untuk kebanyakan orang kita melihat ini sebagai musibah, sebagai goncangan-goncangan yang membuat kita juga kadang-kadang ikut takut dan menderita, saudara. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, mari saudara mulai melihat dengan cara yang berbeda. Lihatlah bahwa memang firman Tuhan sedang digenapi. Kerajaan-kerajaan dunia ini sedang digoncangkan. Bangsa-bangsa di bumi ini sedang digoncangkan. Pemerintah-pemerintah, raja-raja sedang digoncangkan. Penguasa-penguasa sedang digoncangkan. Tidak ada yang tidak tergoncangkan, saudara-saudara. Dan nanti akan muncul yang tidak tergoncangkan. Dan itu hanya kerajaan Allah. Dan bersyukur saudara-saudara, karena kita bukan saja jadi warga kerajaan dunia, tapi kita sudah memiliki status sebagai warga kerajaan Allah. Kita sudah ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita sudah ada dalam satu pemerintahan yang kokoh dan tidak akan tergoncangkan. Dalam satu kekuasaan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya saudara kita bersyukur apapun yang terjadi dalam dunia ini, saudara itu urusan Tuhan.
imanilah bahwa di dalam kerajaan Allah kita aman. Dalam kerajaan Allah ada perlindungan, ada jaminan. Allah yang bertanggung jawab bagi setiap warga negara kerajaannya. Itu sebabnya mari saudara bersyukur. Dan yang kedua saudara-saudara, mulai arahkan pandangan saudara ke hal-hal yang di atas. Arahkan pandangan saudara kepada perkara-perkara rohani, kepada kerajaan surga. Sebab itu ada, sebab di sana banyak tempat untuk kita. Yesus sudah naik lebih dahulu untuk kepentingan kita. Dia sudah menyediakan tempat dan saya percaya Dia siapkan yang terbaik untuk kita. Tinggal saudara-saudara beberapa waktu ketika langit bumi digoncangkan. Ketika bahkan nanti satu saat digulung seperti tikar. Tidak ada tempat lagi untuk kita tinggal. Tidak ada tempat lagi yang aman di bumi ini. Kita sudah punya tempat yang Tuhan sediakan. Dan saudara, itu sedang kita nanti-nantikan. Karena itu mari saudara-saudara, hari-hari ini saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya mau saudara mulai mengarahkan pandangan saudara. Pertama saudara-saudara mulai cerita tentang kerajaan Allah. Mulai bicara lebih banyak tentang kerajaan Allah. Saudara, banyak kerajaan yang mulai berguguran, mulai tergoncangkan. Dan orang-orang dalam kerajaan ini mulai ketakutan, mulai kehilangan pengharapan. Kita sebagai warga kerajaan Allah, seperti Yesus, kita mau ceritakan tentang ini. Sebab itulah yang dirindukan, itulah yang akan menjadi jawaban untuk saat-saat seperti ini. Kerajaan Allah, karena kerajaan itu tidak tergoncangkan. Yang kedua, sebagai orang-orang warga kerajaan surga, mari kita tidak hanya melihat keadaan di dunia ini, kita tidak akan tinggal selamanya di dunia ini, tapi kita mulai memandang langit dan bumi baru. Kerajaan surga yang kekal, di mana kita akan pindah, kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Kita akan dikumpulkan dengan semua orang yang percaya, orang yang kita kasih, yang mati dalam iman kepada Yesus. Kita akan tinggal bersama-sama di sana dan tidak akan ada masalah di sana, tidak ada air mata di sana, tidak ada sakit penyakit di sana. Di sana kita akan tinggal berbahagia, memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah pengharapan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu sebagai hamba Tuhan juga saya mau menantang setiap saudara yang belum masuk dalam kerajaan Allah, yang masih hidup sebagai manusia duniawi, kerajaan duniawi. Saudara perlu datang, saudara perlu masuk dalam kerajaan Allah. Saudara perlu percaya kepada Yesus dan melakukan kehendak Tuhan. Itu saudara hidup dalam kerajaan Allah. Dan saudara, saya percaya kalau saudara terima Yesus, saudara hidup sesuai dengan kehendak Allah, saya yakin surga juga menjadi bagian saudara. Saya mengajak, mari selagi ada kesempatan, jangan saudara tunda-tunda. Jangan saudara tolak tawaran Yesus. Dia bicara tentang kerajaan Allah karena dia membuka kesempatan bagi setiap orang untuk bisa masuk ke sana ketika mereka percaya. Dan saudara, pusat kerajaan Allah, surga, Yerusalem baru, itu ada. Yesus sudah ke sana dan Yesus sudah duluan untuk membuktikan bahwa Dia akan membawa kita ke sana. Dia akan kembali kali kedua untuk menjemput kita. Saya yakin saudara-saudara akan ada sukacita pada hari pengangkatan. Sebagaimana Yesus terangkat, saudara saya juga akan diangkat. Sebagaimana Yesus masuk ke dalam kerajaan surga yang senang, kita juga akan dibawa masuk ke sana. Saya percaya iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Karena itu yang sudah percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Apapun terjadi, goncangan bagaimanapun keadaan di dunia ini, tetap percaya Yesus. Dan bagi saudara yang belum terima Yesus, inilah waktu, inilah kesempatan. Ketika dunia tergoncang, keadaan tidak bisa menentu, mari datang kepada Yesus. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau masuk dalam kerajaannya. Dan engkau jadi pewaris surga. Karena Yesus akan sediakan tempat bagimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya peringatan hari kenaikan Yesus, ya, tanggal 21 tahun 2020 bulan Mei ini tidak lewat begitu saja, tapi akan melahirkan pribadi-pribadi yang bercerita, yang suka berbicara, saksi bagi kerajaan Allah, dan menjadi pribadi-pribadi yang mulai memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang di atas. Karena Tuhan yang sudah naik, Dia pasti akan datang kali kedua. Janjinya pasti digenapi. Dan impian kita, harapan kita untuk surga itu pasti kita akan bersama-sama di surga yang kekal bersama dengan Yesus, bersama dengan semua orang yang percaya kepadanya. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau datang kepada Tuhan.
Jangan lupa dua hal ini. Supaya peringatan hari kenaikan Tuhan tanggal 21 Mei 2020 ini tidak lewat begitu saja. Supaya khotbah ini tidak lewat begitu saja. Tapi akan mulai menyadarkan kita untuk berpikir, untuk berbicara hari-hari ini tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Jangan sampai iblis mengalihkan perhatian kita kepada kerajaan yang tergoncangkan. Kita menjadi pusing, menjadi bingung, menjadi takut. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ceritakan itu sebagai anak-anak kerajaan. Kita harus bangga dengan kerajaan itu. Dan yang kedua, saudara, kita mulai arahkan pandangan kita ke atas. Perkara-perkara yang di atas, perkara yang lebih tinggi, yang lebih berkualitas, perkara-perkara rohani, surga. Sebab itu sebuah kepastian. Itu bukan impian belaka, tapi itu sebuah tempat yang ada dan sebuah kepastian. Rindukan itu. Kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Kita hanya menumpang, hanya sementara. Rumah kita, tempat tinggal kita, kewarganegaraan kita yang sesungguhnya ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu Yesus selamanya. Dekatku sedangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari mulai beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mari mulai ibadah dengan takut dan hormat akan Tuhan. Dan mulai arahkan pandanganmu kepada perkara yang di atas. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan selamanya. Selamanya. Semua nyanyi. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Selamanya. Tekadku, tekadku serahkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kita berdoa. Benar Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Selamanya kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Amin Yesus. Sebab tidak ada yang seperti Engkau. Amin.
Engkau Tuhan yang mati karena dosa kami. Engkau Tuhan yang bangkit untuk membenarkan kami. Tapi Engkau juga Tuhan yang naik untuk sediakan tempat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Yesus Tuhan yang luar biasa. Tapi juga kami bersyukur karena dalam Yesus kami menjadi warga kerajaan Allah. Jadikan kami warga kerajaan Allah yang mau melakukan kehendak Tuhan selagi ada di bumi ini. Sebab kami percaya suatu saat kami akan berpindah dari dunia yang akan dihancurkan, yang akan digoncangkan ini kepada langit bumi baru yang tidak tergoncangkan, ke dalam surga kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya harapan kami akan jadi kenyataan. Kami sedang menantikan kedatangan-Mu kali kedua Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum menerima Engkau, belum menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Jamah hatinya Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan menjadi bagian mereka. Biar mereka mau bertekuk lutut, mau berseru Yesus. Jadikan mereka anak-anak-Mu Tuhan, milik-Mu Tuhan. Supaya mereka juga menjadi pewaris kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk wabah virus Corona yang sampai saat ini Tuhan masih belum berhenti. Kami tidak tahu kapan waktunya, kapan dia akan berakhir. Satu hal kami percaya, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam waktu Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak mengizinkan sesuatu yang mendatangkan kecelakaan bagi kami, tapi masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya kami yakin Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kami supaya kami tidak berharap, tidak ingin tinggal lebih lama di dalam dunia yang akan digoncangkan ini, yang tidak akan menentu ini. Tapi kami mulai memandang, mulai memikirkan, mulai Tuhan merindukan langit bumi yang baru Tuhan, yang kekal untuk selama-lamanya. Kuatkan iman percaya kami supaya kami tetap setia di dalam Engkau. Kami tetap kuat percaya dan beriman kepadamu. Kami tidak ada yang akan lemah, yang akan goyah, yang akan meninggalkan Engkau, tapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri dan semua jajarannya. Berikan terus kekuatan, kesehatan, hikmat untuk bisa melihat apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus kerjakan, apa yang mereka harus putuskan Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, dan apa yang mereka putuskan mereka kerjakan dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami khususnya Halmahera Utara, Bapak Bupati dan jajarannya. Tuhan juga berikan mereka hikmat Tuhan untuk bisa melihat keadaan ini, bagaimana apa yang mereka harus lakukan dan apa yang mereka harus putuskan. Tuhan taruh hikmat bagi mereka supaya apa mereka tetapkan dan mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungi kota kami Tobelo, lindungi daerah kami Halmahera Utara dari penularan yang lebih besar lagi, sehingga Tuhan kami semua akan terpelihara, kami semua akan sehat-sehat saja Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, keluarga besar GBI Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan jadi gembala yang baik, yang akan terus menggembalakan domba-domba-Mu, membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Gadamu dan tongkat-Mu selalu menyertai dan menghiburkan kami Bapa. Tidak ada yang kekurangan sesuatu pun, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang terpapar karena sakit. Semua baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk mereka yang ulang tahun dalam minggu ini. Kami hamba-hamba-Mu tidak sempat Tuhan untuk datang mendoakan mereka, tapi kami percaya Tuhan ada di mana mereka berada. Karuniakan mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur. Berkati mereka dengan berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel. Biar dengan bertambah usia mereka makin bertambah mengasihi Tuhan, tambah dewasa secara rohani Bapa. Jemaat Tuhan yang sedang Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan apapun mereka kerjakan hari-hari ini, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa untuk sinode kami juga GBI yang hari-hari ini bekerja keras untuk Tuhan mengadakan segala keperluan bantuan, baik untuk bangsa ini, untuk masyarakat, bahkan untuk kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu. Tuhan juga berkati. Lewat sinode ini nama Tuhan dipermuliakan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pelayan-pelayan Tuhan yang terus melayani Tuhan dengan setia, Tuhan pelihara mereka, Tuhan kuatkan mereka. Dimanapun Tuhan tetapkan mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka, sehingga tidak ada pelayanan yang tercecer, yang terabaikan. Semua diperhatikan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Meteraikan firman, terletak firman-Mu hari ini Tuhan, sehingga Tuhan kami percaya ketika mereka mendengar,
itu firman akan masuk tertanam dalam hati. Itu akan dilakukan lewat pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, saya percaya semua kita telah diberkati Tuhan. Amin. Dan jangan hanya jadi pendengar saja, tapi mari kita menjadi pelaku firman. Ada 2 hal, jangan lupa sebelum Yesus naik dan sesudah Yesus naik. Lakukan itu karena itu yang kita harus pahami dan kita perlu lakukan sebagai isi hati Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan pengumuman. Ya, memang kami berusaha untuk kalau boleh sudah bisa ibadah bersama-sama, tapi ya belakang ini pergumulan masih terus berlangsung untuk masyarakat khususnya di Halmahera Utara dalam kaitannya dengan COVID-19 ini, saudara-saudara. Jadi ya kita lihat saja, kita akan lakukan apa yang terbaik. Dan kalaupun kita masih ibadah dari rumah, ya mari kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Tadi sudah dikatakan ibadah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, supaya Tuhan disenangkan dan kita diberkati oleh Tuhan. Ya saudara-saudara, lalu saudara-saudara doakan terus supaya COVID ini bisa segera berakhir, baik dalam doa bersama-sama maupun doa di rumah masing-masing. Jangan lupa saudara-saudara sisipkan doa, sebab saya percaya tidak ada hal yang mustahil ketika kita mau berdoa. Ya, dan Sinode GBI juga sedang galakan doa bersama, bahkan bangsa ini sedang berdoa bersama, sebab kita melihat bahwa doalah solusi untuk mengatasi semua masalah ini. Karena ketika kita berdoa berseru, Tuhan akan turun tangan, saudara. Amin. Nah, baik saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita mau nyanyi satu nyanyian yang girang-girang sebagai tanda syukur dan sukacita kita karena Yesus kita hidup, tapi juga Dia naik ke surga, dan kita juga bersukacita karena kita tidak akan tinggal di dunia yang model begini selamanya. Amen. Tapi Yesus sudah siapkan tempat yang terbaik. Karena kita bersukacita, mari kita akan nyanyikan satu nyanyian, dan saya harap semua kita ikut menyanyi. Tepuk tangan di rumah saudara masing-masing sehingga sukacita surga akan kita alami hari ini. Mari. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Mari semua bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi. Ku menang Ayo semua nyanyi. Yesus Tuhan. Ya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. 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 Baik saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita tetap berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Kita nyanyikan satu nyanyian
Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh dengan rasa syukur. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebesaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segala. Benar Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita berdoa. Benar Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Amin. Ajar kami terus mengasihi-Mu, sebab Engkau Tuhan dan Bapa kami. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan di akhir ibadah ini. Karena oleh kasih dan pertolongan serta pimpinan lewat Roh-Mu, ibadah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus hari ini boleh berlangsung dari awal pertengahan sampai selesai dengan baik. Berkati semua pelayan yang sudah melayani hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Berkati semua jemaat pelayan-pelayan Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Bagaimanapun keadaan mereka, kami percaya dalam keterbatasan Tuhan dapat memberkati mereka semua. Kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan ini dicatat, diperhatikan, dan biarlah ini menyenangkan hati-Mu. Dan kami yakin ketika hati-Mu disenangkan, Engkau juga dapat menyenangkan hati kami. Karena itu kami yakin di akhir ibadah ini Engkau sudah siapkan berkat khusus bagi kami. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Tuhan memimpin kita, bersama dengan Tuhan kita akan menjalani hidup ini di jalan-jalan penuh sukacita, penuh berkat, penuh mujizat, bahkan penuh kemenangan. Tuhan menjaga keluar masukmu mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yes. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sumber segala berkat, terimalah dengan iman dan bersyukur untuk semua berkat Amin. ini. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Haleluya. Kami ucapkan selamat merayakan hari kenakan Yesus Kristus ke surga. Shalom dan salam sehati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.